Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertimania dimanapun Anda berada, saat ini sedang viral terkait anggur Si Muscat. anggur si Muscat. Saat ini sedang viral anggur si Muscat karena banyak sekali kontroversi di dunia maya terkait anggur ini, dan kita saat ini akan berbincang-bincang dengan Direktur Buah dan Florikultura Bapak Dr. Ferdi Lusman, SP MSI. Beliau selain Direktur Buah dan Florikultura, beliau juga pakar di bidang buah dan doktoral dari Institut Pertanian Bogor ya Pak ya. Waduh, luar biasa. Ini teman-teman Hortimania, saat ini kita sudah berada di depan Bapak Dr. Ferdi dan kita akan mengupas tuntas terkait anggur ini. Selamat pagi Pak Direktur. Pagi Mas Alif. Luar biasa Pak. Gimana Pak? Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena sudah konsumsi anggur. Oh gitu Pak, oke. Pak Direktur, banyak sekali netizen yang bertanya-tanya terkait anggur ini Pak. Mungkin ada pendapat Pak dari Bapak terkait viralnya anggur si Muscat ini Pak? Iya, betul sekali. Kalau kita cermati dalam minggu ini, anggur si Muscat ini jadi perbincangan baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Kita lihat juga sudah sampai dibicarakan di Dewan di Senayan dan juga di instansi-instansi terkait. Nah, kenapa anggur si Muscat ini jadi perbincangan? Karena ada kasus di Thailand, anggur impor di Thailand itu, Thailand juga impor, dan ditemukan di situ 50 jenis bahan kimia berbahaya. Semacam residu gitu mungkin Pak? Iya, residu. Dan dari 50 itu yang bikin kekhawatiran, ada dua golongan dari tipe 4. Mana tipe 4 itu sangat berbahaya, yaitu chlorpyrifos dan endrin-aldehyde. Nah, saya kalau endrin-aldehyde ini familiar sekali, karena dulu di zaman saya kecil-kecil itu dipakai untuk racun ikan, dan begitu diteteskan di sungai langsung satu sungai memutih gitu, dan itu kalau dimakan sapi mati. Dan itu berbahaya di kita sudah dilarang. Di kita sendiri di Indonesia sudah dilarang ini. Ini yang dua jenis tipe 4 ini sudah dilarang. Nah, di samping tipe 4 ada tipe 3, dan kemudian ada 26 tipe 3 dan 22 jenis bahan kimia yang tidak terdaftar di Thailand. Nah, itulah menjadi kekhawatiran. Maka begitu diekspos di Thailand, di Malaysia juga langsung action. Kemudian kemana di Indonesia? Kenapa kita di Indonesia hanya tenang-tenang saja kan gitu kan itu? Maka oleh karena itu banyak pihak mempertanyakan seperti apa respon kita terhadap kasus ini. Maka kita harus paham betul bahwa kalau terkait dengan buah impor, tentu ada institusi yang betul-betul menjaga agar yang dikonsumsi oleh masyarakat kita itu aman. Dan kita di Kementerian Pertanian kita mengeluarkan RIPH, rekomendasi izin impor itu. Dan di dalam izin impor itu kita sudah mempersyaratkan ada syarat administrasi dan ada syarat teknis gitu kan, dan itu baru para importer bisa memasukkan buahnya ke Indonesia itu. Jadi sekarang berbagai pihak sudah mengambil langkah-langkah. Ada badan karantina yang berperanan di pintu masuk, baik itu di pelabuhan, di bandara, memastikan bahwa ini sesuai dengan yang direkomendasikan. Kemudian kalau sudah berada di pasar, mungkin ada badan POM yang akan mencek secara reguler apakah ada yang tidak layak dikonsumsi seperti itu. Dan kita di Kementerian Pertanian tentu memastikan bahwa importir yang memasukkan buah ini telah mendapat rekomendasi impor. Dan kita memberikan rekomendasi apabila perusahaan itu mempunyai dokumen sepertinya GAP global gitu kan, dan
bahwa tanaman ini betul-betul buah ini buah yang aman untuk dikonsumsi. Karena pikiran orang, kenapa harus konsumsi buah? Karena ingin sehat. Iya, jangan setelah mengkonsumsi buah malah menjadi tidak sehat. Karena itu, apalagi itu tercemar, mengandung residu bahan-bahan kimia berbahaya. Itu sangat menjadi khawatir banyak orang. Ya. Tapi kan di Indonesia ini kan nggak ribut-ribut amat ya Pak, seperti netizen di luar sana, di Thailand, di Malaysia. Apa mungkin karena di Indonesia ini karena sudah melewati uji, udah melewati namanya RIPH sehingga layak untuk dikonsumsi, kira-kira seperti apa Pak? Ya, tentu di Indonesia kita sudah punya regulasi, sudah punya peraturan yang harus kita implementasikan di dinas-dinas terkait, lembaga-lembaga terkait, badan-badan terkait tentu akan mengawal regulasi yang sudah dikeluarkan oleh negara kita. Nah, kenapa di kita sebetulnya banyak varian, banyak variabel. Di satu sisi kita memang sekarang sebagian besar masih impor. Oh, anggur ini Pak ya? Impor ini. Tapi ada berita bagusnya. Ya. Berita baiknya, karena Indonesia sekarang sudah mampu memproduksi sendiri. Oh, ya. Jadi justru itu ini momentum, ini momen yang bagus bagi kita di Indonesia untuk memproduksi sendiri anggur yang selama ini impor. Karena banyak pemahaman orang dulu kita tidak yakin apakah anggur itu bisa tumbuh, bisa berbuah, bisa kita produksi di Indonesia. Dan sekarang sudah terbukti banyak ya Pak ya? Karena ini kan tanaman, bukan tanaman asli Indonesia, tanaman dari subtropis. Dan berita bagus keduanya, itu tidak hanya bisa kita produksi, kita bisa memproduksi sepanjang tahun. Wow, luar biasa. Kalau di negara asalnya, hanya mampu diproduksi 1 kali dalam setahun, karena itu tergantung musim. Kita mengetahui di sana kapan orang itu menemukan buah anggur hanya di musim summer, ya Pak, musim kemarau, musim panas. Tapi kalau di Indonesia sepanjang tahun. Dan inilah kenapa kita menyikapi kasus ini, dan sekira ini satu momentum dan sejalan dengan arahan Pak Presiden, Pak Prabowo, Presiden kebanggaan kita, bahwa Indonesia harus swasembada pangan. Maka kalau kita bisa produksi sendiri, kenapa kita harus impor? Betul. Apalagi swasembada anggur itu sendiri. Iya, Pak. Apalagi ini kan tujuan kita untuk mengkonsumsi anggur ini agar kita sehat, gitu kan. Nah, kalau ada kekhawatiran, ada kewas-wasan, anggur itu mengandung bahan berkimia, bahan berbahaya. Nah, jadi daripada kita ragu-ragu, khawatir, mendingan kita konsumsi produk dalam negeri. Betul. Nah, kenapa? Karena kita pastikan produk dalam negeri itu jauh lebih aman, jauh lebih sehat. Betul, Pak. Itu. Dan Alif, ini bisa disaksikan di depan ini. Di depan ini nih. Ini udah anggur asli Indonesia. Nah, ini Alif. Ini ada dua piring ini. Yep. Yang ini produksi dengan SOP yang kita sudah siapkan, dan insya Allah ini aman. Kenapa saya jamin aman? Ini kita punya model juga demplot di kediaman rumah Pak Wakil Presiden. Oh, gitu. Dan menurut tim kedokteran tim Presiden, karena harus dipastikan dulu untuk dikonsumsi ini bagus nggak, aman tidak kan? Dan itu sudah terlaksana, sudah terbukti bahwa ini aman untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena SOP budidaya yang kita bikin itu konsentrasi bahan kimianya itu sangat rendah, sangat rendah, dan juga setelah masuk fase operation, fase perubahan warna, kita tidak disemprot lagi itu, tidak menggunakan bahan kimia lagi, tapi justru malah anggur di kita dimandikan. Jadi setiap pagi itu dimandi Pak ya? Untuk mengganti penggunaan bahan kimia. Jadi jauh lebih sehat anggur-anggur yang ada di kita. Ini kalau
ini bisa kita konsumsi langsung karena dia ini udah 1 bulan ini dimandikan setiap pagi. Iya. Nah, tinggal kita konsumsi. Coba saya coba juga Pak Diri. Enggak. Oh iya Pak. Dan rasanya, Masya Allah, ini karena kita berada di ekuator, di mana kita mengetahui bahwa ekuator itu fotosintesisnya maksimal, sinar matahari full, maka kadar gulanya juga tinggi. Iya, benar. Ini manis sekali. Ini manis banget. Beda banget sama apa namanya? Itu ya. Jadi ini sekarang kita di Kementerian Pertanian sudah menyiapkan pedum untuk SOP budidaya anggur ini. Kita datangkan pakar dari Thailand, dari Jepang, dan ini tinggal mau kita perbaiki sekali lagi, nanti akan kita sebar untuk menjadi acuan masyarakat. Nah, ini satu yang tapi berita bagus lagi, anggur ini juga bisa kita budidayakan secara organik. Nah, ini organik Pak ya? Ini organik, full organik. Full organik. Kalau ini organik. masih ini kita menggunakan bahan kimia, tapi bahan kimia dengan SOP, dengan standar yang aman. Iya, betul. Nah, ini organik. Organik ini full tanpa bahan kimia sama sekali. Dan juga manis Pak ternyata. Warnanya, tapi ini kemarin dipanennya belum begitu cukup. Iya Pak. Jadi belum saatnya panen, sudah dipanen gitu ya. Maka belum semanis ini. Dan hanya saja kendalanya kalau kita mempergunakan organik semuanya, hanya produksinya yang maksimal itu dalam setahun di periode musim kemarau saja. Gitu, begitu musim hujan itu dia produksinya tidak akan maksimal. Karena terpapar mungkin OPT Pak ya. Karena kita mengetahui di tropis ini tentu banyak organisme pengganggu, ya apakah itu insek, apakah itu fungi gitu kan, dan itu perlu. Nah, tapi di musim kemarau itu kurang. Makanya bisa diproduksi saat organik itu aman untuk di musim kemarau. Tapi kalau kita produksi sepanjang tahun, kita mau tidak mau harus mempergunakan bahan kimia, tapi bahan kimia yang terukur. Itu. Di bawah batas resiko biasanya Pak. Jadi Mas Alif, ini sebetulnya kasus ini menjadi momentum balik untuk kita mengonsumsi anggur dalam negeri. Kemudian tentu harus kita produksi. Betul. Produksinya harus kita tingkatkan. Nah, mudah-mudahan ini kita dukung program Pak Presiden, kebanggaan kita Pak Prabowo yang sudah mencanangkan Indonesia harus swasembada pangan. Harus berdikari Pak ya. Harus berdikari. Nah, itu. Jadi termasuk anggur yang viral tadi, Muscat yang asli dari Jepang. Itu harganya berapa sih Pak Dir kalau di luar Pak? Kalau di Jepang itu setengah kilonya 700.000. 700.000 Pak? Wow. Saya di Taiwan sekilo 1,4 berarti Pak? Iya. Jadi itu rata-rata 1 juta lah per kilonya. Di Taiwan seperempat itu kita beli 500.000. Sehingga ini tentu perlu di kewaspadaan kita, jangan terlalu tergiur yang murah. Iya, betul. Karena tujuan kita konsumsi anggur agar sehat. Jangan sampai kita konsumsi malah sakit. Nah, kita konsumsi malah sakit ya. Jadi anggur Muscat itu juga sudah bisa kita produksi dalam negeri. Jadi Muscat ini karena anggur yang premium, Pak. Ini komoditasnya khusus ini. Sampai sekarang sudah punya 250 orang komoditas. Oh, komoditas. Kan Bapak sendiri sebagai ketua ASPAI ya Pak ya, asosiasi. Pembina Asosiasi Pecinta Anggur Indonesia ya Pak. Jadi ada asosiasi penggiat anggur Indonesia, ASPAI. Tapi ada lagi yang khusus spesifik untuk jenis anggur Muscat aja. Oh, khusus Muscat. Kalau ASPAI itu seluruh varian. Ini kebetulan tidak ada yang Muscat. Iya Pak. Di tempat saya juga Muscatnya baru mulai berbuah, tapi saya belum panen sehingga saya belum bisa menyampaikan gimana rasanya. Tapi di Indonesia sekarang sudah punya 250 orang. 250 orang yang membudidayakan anggur Muscat ini. Artinya apa? Muscat juga bisa kita produksi sendiri. Jenis anggur yang premium yang harganya kalau di Jepang itu ya di atas 1 juta per kilonya,
itu bisa kita produksi sendiri. Ya, tapi memang kalau Pak kita Dir, lihat data dari anggur di tahun ke Indonesia memang tahun, besar ya Pak ya? memang impor kita malah 3 tahun belakangan ini dari tahun ke tahun untuk meningkat. Itu lebih dari 100.000 ton per tahun. Dan berapa devisa negara yang mengalir keluar itu 6,5 triliun. Wow, luar biasa itu Pak. Nah, jadi kalau kita bisa produksi, kenapa harus kita belanjakan 6,5 triliun uang kita? Betul. Lebih bagus kita belanja untuk petani Indonesia, masyarakat Indonesia, dan yang yang menggembirakan lagi, kita tahu persis seperti apa budidayanya, apakah itu dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Itu sekitar berapa hari Pak Dir? Nah, kalau kita misalnya saya sebagai importir, saya mengimpor dari China misalnya, itu sampai berapa hari sampai Indonesia? Sehari kan 2 hari ya? Itu kan tergantung. Kalau misalnya mempergunakan mempergunakan kapal laut bisa 14 hari, 12 hari kan gitu kan. Luar biasa. Nah ya, itu. Tapi kalau anggur yang ada di kita bisa panen di tempat. Langsung dan jual. Kita bisa panen hari ini, bisa hari ini juga sampai di pasar. Iya, luar biasa. Nah, tadi kami sampaikan budidaya kita itu 1 bulan sebelum dipanen itu dimandiin saja. Tidak menggunakan bahan kimia lagi. Sama sekali tidak menggunakan. Jadi aman betul untuk dikonsumsi Pak. Itu dia. Jadi kalau begitu daripada kita ada keraguan-raguan, ada kebingungan, sudahlah kita konsumsi anggur lokal, anggur asli Indonesia, ditanam, dibudidayakan di Indonesia, walaupun sekarang tentu jumlahnya belum banyak. Oleh karena itu, kita menghimbau juga, ayo tanam anggur. Nanam anggur ini tidak terlalu rumit. Gitu. Termasuk orang yang tidak punya lahan pun bisa menanam di perkotaan. Ini suatu aktivitas budidaya buah-buahan yang cocok untuk urban farming, untuk perkotaan yang tanpa lahan pun kita bisa tanam di dalam pot. Dan itu tetap berbuah Pak Dir? Iya, tetap berbuah, dan itu ya tidak ada bedanya kalau kita memberikan kebutuhannya. Prinsipnya kan gitu, kalau kita berikan kebutuhan airnya, kebutuhan nutrisinya, tentu dia akan berbuah, dan kita sudah punya teknologinya untuk bisa membuahkan. Kapan kita harus membuahkan itu. Jadi termasuk untuk orang-orang yang bukan petani, Pak, saya kan sibuk Pak, kerja Pak, bisa nggak saya tanam anggur? Bisa. Kita juga sudah implementasikan di anggur ini teknologi UIT, Internet of Things. Berarti nyiram. Nah, jadi dia nyiram, kapan mau disiram, berapa dosis pupuknya, itu sudah computerized gitu kan. Sudah otomatis. Jadi walaupun tidak punya lahan, tidak punya waktu, anggur masih bisa kita budidayakan. Mau Pak Dir? Ya. Apakah Pak Dir sendiri membudidayakan anggur? Ya, saya alhamdulillah di rumah sudah punya sekarang sekitar 30 varian. 30 varian. 30 varian dan sudah panen 3 kali. Wow, itu nanam di mana Pak? Di halaman, di samping rumah, atau di mana Pak? Iya, jadi anggur ini itu bisa menjadi bagian aksesoris lingkungan di pekarangan. Saya ada nanam di pot untuk satu model. Ada juga untuk tempat-tempat duduk, itu kita kombinasikan. Kita menyebutnya namanya halte. Nah, tempat-tempat duduk itu tapi anggur. Tapi ada juga tempat tamu di lapangan terbuka, kita kasih anggur. Ada garasi mobil, kita kasih anggur. Jadi semua ruang-ruangan yang ada di pekarangan itu bisa menjadi tempat anggur. Dan beberapa tempat di komunitas anggur Indonesia, ASPAI, Asosiasi Penganggur Indonesia, kita ada model untuk kombinasi dengan kafe gitu kan. Dan kalau di tempat kami sendiri namanya adalah Ven Anggur Bandung, itu merupakan tempat untuk pelatihan. Nah, tempat kita edukasi, kalau mau ada pertemuan itu di bawah pohon anggur. Jadi kita bicara anggur, di atasnya
ada buah-buah anggur. Wah, pokoknya satu hal tempat yang asik ngopi-ngopi pakai anggur. Pakai anggur. Nah. Pak Dir, ini prospek bisnisnya sendiri anggur itu sudah seperti apa saat ini, Pak? Ya, di samping tadi kita mengisi ruang-ruang terbuka di pekarangan kita, anggur ini juga punya potensi untuk jadi usaha yang menghasilkan cuan, yang menghasilkan pendapatan. Nah, gimana prospeknya? Tadi kita mengetahui angkanya. Sekarang masih impor 6,5 triliun. Wish. Artinya ini kan pasar kan? Pasar luar biasa di Indonesia ini, betul, Pak. Kalau kita produksi sendiri, berarti 6,5 triliun itu adalah diisi dari lokal. Nah, menjanjikan sekali sebenarnya, Pak. Dan ini juga belum pada tataran kita mengetahui bahwa sekarang konsumsi buah ini belum maksimal. Kita lihat data di BPS, kita bandingkan dengan data FAO. Data BPS kita, konsumsi buah masyarakat Indonesia itu baru sekitar 82 gram per kapita per hari. Sementara rekomendasi dari FAO itu 150 gram per kapita per hari. Masih jauh banget berarti, Pak. Artinya apa? Itu tadi, kalau kita tidak impor, berarti ada peluang 6,5 triliun. Kemudian kalau kita tingkatkan konsumsi buah kita dari 82 gram menjadi 150 gram, ini masih separuh lagi. Itu. Jadi pasar dalam negeri ini kita tingkatkan. Kenapa? Sekarang datanya 3 tahun belakang ini produksi kita semenjak adanya penggiat anggur ini, produksi anggur meningkat. Dari tahun ke tahun, sudah 3 tahun ini. Tapi impornya juga meningkat. Artinya apa? Kebutuhannya masih jauh. Jadi, karena kebutuhannya masih jauh, jadi potensi dari usaha budidaya anggur ini sangat-sangat menjanjikan. Terus varietas asli Indonesia sendiri ada nggak, Pak Dir? Ya, kita harus mengakui bahwa anggur ini bukan tanaman asli Indonesia. Tapi ternyata anggur bisa tumbuh di Indonesia. Nah, anggur yang sudah tumbuh di Indonesia ini yang sudah beradaptasi, kemudian itu sudah teruji, sudah berkembang biak di masyarakat, maka sekarang ini sudah ada 10 varian yang paling cocok ya, Pak ya? Yang sudah yang paling banyak ditanam berkembang di daerah-daerah, maka ini sudah kita daftarkan. Ada 5 dari Jawa Barat, ada 5 dari Jawa Timur. 10 varian, dan semua itu adalah varian-varian yang kita temukan di pasar-pasar supermarket, varian impor seperti ini. Ini biasanya kita menemukan ini di supermarket ini. Iya, Pak, betul. Kita temukan di supermarket. Tapi sekarang ini bisa kita produksi sendiri. Termasuk yang varian Jan Etes ya, Pak ya, kalau tidak salah ada. Ya, anggur Jan Etes. Itu sebelumnya kita ada satu institusi namanya Balijestro. Balijestro itu memang diamanahkan untuk memproduksi, mengkaji teknologi, inovasi terkait dengan buah-buahan subtropis. Nah, anggur merupakan salah satu buah subtropis. Maka di Balijestro sebetulnya sudah juga dirilis, dilepas beberapa varian yang dihasilkan dari situ. Tapi itu yang cukup lama yang sudah dilepas, dan kalau yang baru-baru ini ada varian-varian yang diinisiasi oleh teman-teman dari ASPAI. Ya. Jadi kita sebetulnya sudah punya beberapa varian yang terdaftar, sehingga nanti ini bisa kita dorong untuk pengembangan anggur ini. Dan oleh karena itu, karena sudah ada varian terdaftar, nah
ini ada berita bagus juga ini. Yeah. Saya minggu kemarin pergi kunjungan kerja ke Pringsewu. Pringsewu ya Pak. Pringsewu di Lampung. Yeah. Alhamdulillah di sana kepala daerahnya antusias sekali, dan karena sudah terbukti di daerahnya itu cocok untuk menanam anggur. Memang selama ini ada pemikiran bahwa anggur karena berasal dari daerah subtropis, dikira yang cocok itu di daerah-daerah ketinggian dingin. Yeah, yeah. Ternyata justru malah sebaliknya. Oh gitu. Jadi di daerah-daerah yang temperatur cukup tinggi, kemudian penyinaran cukup tinggi, karena anggur ini membutuhkan pencahayaan yang full. Nah, di Pringsewu Lampung itu salah satu daerah yang sangat cocok untuk penembang anggur. Maka bupatinya langsung mengeluarkan surat ini, perda ya Pak ya? Keputusan bupati. Wow. Jadi ada keputusan bupati. Sebagai apa Pak? Menetapkan Pringsewu sebagai kawasan sentra anggur. Waduh, luar biasa itu Pak ya. Jadi ini suatu komitmen dari kepala daerah yang mungkin nanti bisa dicontoh oleh kepala-kepala daerah yang lain. Betul. Dan dia langsung memutuskan bahwa Pringsewu sebagai kawasan sentra anggur, dan tentu harus diikuti komitmen ini dengan action betul. Dengan kebijakan yang terukur. Termasuk anggarannya. Dan dia mengalokasikan anggaran, ada kebijakan setiap desa itu di sana harus tanam anggur dengan anggaran biaya yang sudah mereka rencanakan. Oh, yang ada di ini Pak ya, di dana desa ya Pak ya? Berarti? Dana desa. Waduh, luar biasa. Nah, ini suatu terobosan yang sangat bagus. Kami berharap nanti kepala-kepala daerah yang lain bisa mengikuti langkah dari Pringsewu ini Pak ya? Sehingga kita tidak perlu impor lagi. Kalau seluruhnya desa-desa sudah menanam anggur, iya. Ya, kita tidak perlu impor lagi. Mungkin bisa ekspor Pak nanti. Kita ekspor. Maka jadi motonya itu dari impor kita menuju ekspor. Tapi gini Pak Dir, banyak orang ingin menanam anggur, tapi kan mereka nggak paham Pak Dir, bagaimana sih caranya menanam anggur supaya bisa membuahkan gitu Pak. Ya. Gimana caranya Pak solusinya? Nah, justru itu. Maka kita di Kementerian Pertanian akan mendampingi, termasuk juga dengan teman-teman dari Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia. Oh. Jadi kunjungan kami minggu yang lalu ke Pringsewu itu agendanya adalah bimbingan teknis. Jadi kita memberikan bimbingan teknis budidaya anggur agar dia bisa hidup, berbuah, berproduksi, dan aman dikonsumsi. Wow, luar biasa tuh Pak. Jadi Kementerian Pertanian mempunyai concern terhadap budidaya anggur ini. Oleh karena itu kita akan berikan bimbingan-bimbingan teknis, dan nanti juga kita akan siapkan buku petunjuk teknisnya budidaya. Sehingga nanti siapapun yang berminat, siapapun yang punya keinginan untuk budidaya anggur ini, maka nanti bisa ada guidance-nya, ada panduannya. Ya, jadi dari tahun 2023 Kementerian Pertanian itu sudah mulai. Walaupun sebelumnya karena memang kita dulu menganggap anggur itu tidak bisa kita budidayakan gitu kan. Nah, tapi saling bersambut ini dengan teman-teman komunitas yang sudah juga sangat bersemangat untuk mengembangkan. Maka dari tahun 2023 kita sudah punya program. Awalnya itu dimulai dengan membantu membangun greenhouse, tempat untuk budidaya anggur ini. Kemudian juga dengan bantuan bimbingan teknis. Jadi para petani yang ingin membudidayakan anggur ini perlu kita bekali dengan pengetahuan secara teknis bagaimana budidaya itu, dan kita melakukan
bimbingan teknis. Oke, luar biasa Pak Dir. Oke, ini yang terakhir Pak Dir, apakah mungkin ada yang akan disampaikan Pak Dir kepada netizen calon-calon petani anggur di seluruh Indonesia? Silakan Pak Dir, mungkin ke kamera. Ya, para petani, terutama para milenial ya, saya kira siapa yang tidak akan tertarik ini dengan anggur. Kita mengetahui anggur ini tentu adalah buah yang sudah lama sebetulnya. Kalau kita lihat dalam kitab suci, ini dari zaman Nabi Nuh sudah ada. Di dalam Al-Quran 14 kali disebut ini anggur. Maka ada juga orang yang bilang, ini buah surga. Oh iya, karena 14 kali disebut ya. Perumpamaan, surga itu seperti apa sih bayangan surga itu? Surga itu nanti disuguhin buah anggur gitu. Tentu, walaupun tidak persis sama. Tapi sebelum kita sampai ke surga, kenapa tidak kita nikmati dulu anggur yang ada di dunia? Yang ada di dunia ya. Kapan lagi kita menikmati surga dunia? Iya, betul. Nah, surga dunia tentu harus anggur yang dipastikan jangan kita ada kekhawatiran. Ini sehat tidak? Ini mengandung bahan kimia atau tidak? Gitu kan. Oleh karena itu, lebih bagus kita produksi sendiri, kita tanam sendiri, dan kita mampu untuk itu. Kita bisa untuk itu. Dan sekaligus ini peluang usaha, peluang pasar, peluang yang harus diambil oleh anak-anak muda. Jadi kami mengajak, ayo para milenial, para anak muda, kita konsumsi anggur. Ini anggur, ini kalau ini yang disukai mulai dari anak-anak kecil sampai orang-orang tua. Ini favorit ini, walaupun kecil, tanpa biji, dan rasanya. Orang, Pak, anggur ini atau permen karetnya? Ya. Rasanya, ini, jadi anggur kita sudah punya sejenis 600 varian dari berbagai negara dikolek. Dari 160 varian itu, 120 sudah bisa berhasil dibuahkan. Dan ini contohnya. Nah, ini nanti kebetulan dekat dari sini nih. Ini di Tangerang Selatan. Tangsel. Sentra utamanya di Tangerang Selatan. Nanti akan dirilis menjadi anggur Tangsel. Anggur Ponjai. Pondok Jaya. Tangsel. Dan orang-orang yang sudah mencoba mencicipi anggur yang diproduksi di Indonesia itu, dan ternyata tidak kalah dengan anggur impor. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Saatnya untuk bisa produksi sendiri. Jadi jangan ragu-ragu, ayo anak muda, para milenial, untuk budidaya anggur, ayo kita produksi sendiri. Ini peluang yang menjanjikan, dan Kementerian Pertanian tentu kami akan dampingi karena kita sudah mempunyai inovasi teknologi untuk budidaya anggur ini. Kita sudah siapkan juga petunjuk-petunjuk teknisnya untuk budidaya anggur ini. Oke, terima kasih luar biasa Pak Dir. Diskusinya hari ini semoga bisa mencerahkan teman-teman petani-petani milenial, calon-calon pengangguran, maksudnya budidaya anggur ya Pak ya? Iya, memang istilah mereka di komunitas memang pengangguran. Tapi jangan bayangkan pengangguran ini tidur-tiduran. Tapi ini pengangguran yang hampir tidak punya waktu, karena sekarang ini banyak orang, banyak pihak yang pingin juga gitu. Jadi pengangguran yang aktif. Waduh, luar biasa. Sebutannya pengangguran. Oke, Hortimania, cukup sekian dulu diskusi kita, bincang-bincang kita hari ini dengan Bapak Dr. Oliverly Lukman, SPMSI. Beliau adalah Direktur Buah dan Florikultura Kementerian Pertanian. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, teman-teman Hortimania bisa menyampaikan di kolom komentar di media sosial kita atau di nomor line WhatsApp yang ada di website kita. Nanti akan langsung dijawab oleh admin. Oke, terima kasih banyak Pak Dir. Terima kasih banyak. Selamat sukses, salam pengangguran. Terima kasih banyak Pak Dir. Aduh, luar biasa.